الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir, musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah dan mereka akan kekal dalam azab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada kajian malam ini, perhatikan baik-baik siapa sesungguhnya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya, para anbiya wa rasul wa auliya seluruhnya adalah orang-orang yang selalu berbuat kerusakan. Orang-orang yang selalu berbuat maksiat, mengulang-ulang kejahatan. Ya, di Al-Maidah 79 Allah berfirman, "Wa syaitan rajim, kanu la yatanahawna an munkari fa'aluh." Ya, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Kanu la yatanahawna an munkari fa'aluh. Ya, berulang-ulang, tidak ada pencegahan, pembiaran. Maka Al-Fakir memberikan peringatan supaya kita tidak selalu dalam kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah. Sedikit saja kita punya pemikiran yang tidak baik sehingga menciptakan kejahatan, berperilaku yang sesat. Ya, itu sudah memunculkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita selalu bermohon kepada Allah di Al-Fatihah setiap kita sholat, ya, ayat 6 Al-Fatihah itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, inilah kami ke jalan yang lurus, dibimbing Allah, permohonan kepada Allah. Nah, selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, para anbiya, para rasul sebelumnya, atau para hawari, ya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada melalui para nabinya yang berjuang bersama mereka, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula dan orang-orang yang sesat. Dilaknat Allah. Kenapa? Berulang kali, sering melakukan kejahatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman kepada Qur'annya tipis. Karena saat tadabbur Al-Qur'an tidak mendengarkan, tidur, atau punya pemikiran yang lain, punya rencana yang lain, rencana-rencana dunia. Ini dipahami. Ini akan membuat kita lalai, ya.
Di An-Nahl 104 Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat Allah Al-Qur'an, la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Tidak beriman nanti melalaikan Al-Qur'an. Tidak melaksanakan perintah Allah. Tahu Al-Qur'an itu benar, tahu itu nurul mubinan, tapi tidak melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Tidak mau mendengarkan peringatan, tidak membuka videonya kembali. Ya. Terus saat majelis duduk tidur atau rame atau bicara sendiri. Ini mempengaruhi, ini jadi masalah. Ya. Kita tidak pernah paham, kita gampang dibisikin syaitan. Kenapa? Saat di majelis kita keniatan kita tipis. Ini perlu dipahami wahai anakku ya. Jangan sampai ini dibiarkan terus menerus. 105 Allah firman An-Nahl lanjutannya, innama yaftaril kadiba lazina la yu'minuna bi ayatillah. Sungguhnya yang mengadakan kebohongan hanya orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Kedustaan. Saat duduk tidak bersungguh-sungguh itu dusta termasuk. Kekurang yakinan kepada firman Allah. Tidak yakin bahwa Allah akan menolong hamba yang beriman. Tidak yakin Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang membuka Al-Quran. Tidak punya keyakinan. Sebagaimana menjadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul kadibun. Ya. Dan mereka itulah pembohong. Katakanlah itu. Duduk ya, memperhatikan firman Allah, mendengarkan firman Allah, tapi tidak melaksanakannya. Bahkan mengulang kejahatan, mengulang kekafiran, mengulang perilaku buruk. Ya, ini termasuk apa? Kebohongan, termasuk kedustaan. Ya, anakku, ya. Jangan kita seperti itu ya. Dalam posisi seperti ini, dalam keadaan paling baik di depan Al-Qur'anul Karim, maka kita minta kepada Allah kemudahan untuk memahami Al-Qur'an, kemudahan untuk melaksanakan Al-Qur'an, kemudian untuk menyampaikan Al-Quran, bukan tidur, bukan bertanya-tanya, bercerita-cerita, atau tidak bersungguh-sungguh, atau buat majelis sendiri di saat disampaikan sesuatu yang baik tentang Al-Quran. Itu dipahami ya, supaya tidak terus-menerus mendengar bisikan setan, supaya tidak mudah dibisikin oleh setan, supaya tidak gampang masuk setan ke dalam diri kita. Kenapa? Karena kita lalai. Saat duduk di depan Al-Quran kita lalai ya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dirahmati Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada sifat-sifat kemunafikan seperti itu. Ya, yang membuat dilaknat Allah beserta seluruh makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik jin manusia, ya, para malaikat Allah, para anbiya, para rasul, para aulia, ya. Kita malah mohon didoakan oleh beliau. Supaya apa? Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami, mudahkan kami dalam memahami Al-Qur'an ya Allah. Tetapkanlah kami di majelis kami dengan ikhlas, khusyuk, yakin mendengarkan perintah-Mu, firman-firman yang keluar daripada guru kami, yang disampaikan oleh guru kami kepada kami. Mudahkan ya Allah untuk menerimanya di hati kami, akal pikiran kami. Mudahkan untuk menjalankannya ya Allah. Ya Allah, rahmati kami di dunia, rahmati kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.